teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Anggi Freshi Maharani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2A. Di materi kali ini, aku akan membahas materi tentang manajemen PLS, PNF, dan PAUD. Yuk, langsung saja ke materinya. Sekarang kita masuk ke pengertiannya dulu nih. Nah, yang pertama itu ada PLS atau pendidikan luar sekolah. Itu adalah pendidikan yang dilakukan di luar sekolah formal dan ditujukan untuk semua usia. Fokusnya adalah pengembangan kemampuan hidup atau life skills agar masyarakat memiliki keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada PNF atau pendidikan non-formal. Itu merupakan bagian dari PLS yang lebih terorganisir, seperti program kejar paket, kursus, dan PKBM. PNF memiliki kurikulum dan evaluasi sehingga proses pembelajarannya lebih terarah. Nah, sedangkan PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Tujuannya untuk mengoptimalkan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak sejak dini. Materi ini juga menjelaskan landasan hukum penyelenggaraan PNF dan PAUD, yaitu pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal 26 yang membahas pendidikan non-formal dan pasal 28 yang membahas tentang pendidikan anak usia dini. Artinya, pemerintah itu menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan melalui jalur yang fleksibel, tidak hanya melalui sekolah formal saja. Nah, dalam pengelolaan program PNF dan PAUD itu digunakan 4 fungsi manajemen atau POWAC, yaitu yang pertama planning atau perencanaan. Tahap ini berisi penyusunan visi, misi, dan analisis kebutuhan dan juga anggaran program. Tujuannya itu agar kegiatan memiliki arah yang jelas. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pada tahap ini itu dilakukan pembagian tugas dan penyusunan struktur organisasi supaya setiap anggota mengetahui tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga itu ada executing, yaitu pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan proses menjalankan kegiatan pembelajaran di lapangan sesuai rencana yang telah dibuat. Yang keempat ada controlling atau pengawasan. Tahap ini dilakukan melalui evaluasi dan supervisi untuk mengetahui apakah program berjalan dengan baik serta melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Materi berikutnya itu membandingkan komponen antara PNF dan PAUD. Pada PNF itu kurikulum berbasis kompetensi atau life skills. Sedangkan pada PAUD itu menggunakan konsep bermain sambil belajar. Peserta PNF itu dapat berasal dari semua usia, sedangkan PAUD hanya untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Waktu belajar PNF juga lebih fleksibel, sedangkan PAUD biasanya itu hanya 2 sampai 4 jam per hari. Nah, dan lokasi PNF itu dapat dilakukan di PKBM, Balai Desa atau Sanggar, sedangkan PAUD dilakukan di TK, KB, TPA atau pos PAUD. Nah, ada 5 tahap dalam pengelolaan program pendidikan non-formal, yaitu yang pertama identifikasi, yaitu mengetahui kebutuhan dan masalah masyarakat terlebih dahulu. Yang kedua ada rancangan, yaitu menyusun tujuan pembelajaran menggunakan konsep SMART agar lebih jelas dan terukur. Yang ketiga ada eksekusi, yaitu melaksanakan proses pembelajaran sesuai rencana. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi atau MONEV, yaitu memantau perkembangan dan hasil belajar peserta. Dan yang terakhir adalah laporan, yaitu membuat tindak lanjut dan laporan pada hasil program. Keberhasilan pada program tersebut itu dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu akses pendidikan yang meningkat, lulusan memiliki keterampilan dan terserap kerja, dan juga lembaga memperoleh akreditasi BAN, PNF, atau PAUD. Jadi, keberhasilan tidak hanya dilihat dari jumlah peserta, tetapi juga dari kualitas hasil pendidikan dan manfaatnya bagi masyarakat. Oke, itu saja materi kita hari ini. See you dan thank you for watching.